Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat tahun baru. Shalom. Shalom. Bertekun dalam iman. Sesuai dengan apa yang kita telah dengar pada tanggal 31 Desember yang lalu pada ibadah penutup tahun, maka di pembuka tahun ini kita mengatakan Happy New Year. Nah, kalau kita melihat di slide berikut, selain kita melihat kembang api, tetapi kita melihat juga Goodbye 2020, Hello 2021 dengan lambang masker. Mengapa? Karena memang COVID masih terus. Bahkan sonanya jadi merah. Bahkan dengarnya di Surabaya jadi hitam. Di Indonesia makin berat. Kalau kita melihat dalam slide berikutnya dikatakan 772.000 yang terpapar dan yang meninggal sudah mendekati 23.000. Itu di Indonesia. Di seluruh dunia sudah 85,7 juta yang terpapar dan yang meninggal 1,85 juta. Ini berarti peningkatan yang luar biasa. Pada waktu saya merekam khotbah untuk Natal, itu masih 60 juta. Pada hari Natalnya sendiri sudah 70 juta. Dan saat ini sudah 85.700.000. Negara-negara seperti Amerika Serikat, India, Brasil, Rusia, dan Inggris adalah negara-negara yang paling berat. Dengan kata lain, kalau kita melihat dalam slide berikut, tahun 21 telah kita masuki. Dengan kata lain, selamat tinggal benar-benar kita sudah sampaikan. Selamat datang 2021. Saya harap semua warga GPT Kristus Pelepas sudah mendapatkan kalender GPT Kristus Pelepas tahun 2021. Karena di sana tema bertekun dalam iman menjadi halaman depan pada kalender kita. Dan pada halaman pertama kalender itu kita diingatkan betapa Tuhan telah memimpin kita. Walaupun melalui masa-masa sulit, ibadah terus berjalan. Karena itu marilah sekarang kita membaca Kolose 1 ayat 21 sampai dengan 23. Judulnya bertekun dalam iman. Dahulu kalian jauh dari Allah. Kalian memusuhinya karena kelakuan dan pikiranmu jahat. Tetapi sekarang dengan kematian anaknya, Allah membuat hubungan kalian dengan Dia menjadi baik kembali. Dengan cara itu kalian dapat dibawa menghadap Allah dalam keadaan yang suci, murni, dan tanpa celah. Tetapi tentu kalian harus tetap setia, percaya, dan berdiri teguh pada kepercayaanmu. Saya ulang, tetapi tentu kalian harus tetap setia, percaya, dan berdiri teguh pada kepercayaanmu. Jangan sampai kalian melepaskan harapan yang sudah diberikan kepadamu ketika kalian menerima kabar baik dari Allah. Kabar itu sudah diberitakan kepada setiap orang di seluruh dunia, dan untuk itulah juga saya, Paulus, sudah menjadi pelayan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar dan mengamalkannya. Nah,
Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih. Renungan sore ini merupakan kelanjutan dari Warta Sabda pada tanggal 31 Desember yang lalu. Dan hari ini lebih menekankan pada aplikasi atau penerapan praktisnya. Nah, kalau kita melihat, menurut peta, maka kota Kolose itu saat ini di negara Turki. Waktu itu disebut Asia Kecil. Nah, karena dari teman-teman di cabang Muni, beberapa orang yang ikut dalam rombongan tahun 2019, perjalanan mengikuti jejak Rasul Paulus dan Yohanes di Asia Kecil, kita melihat situs Kolose. Nah, kalau kita melihat dalam slide berikut, nama Kolose dicantumkan, tetapi kalau kita melihat selanjutnya, sebenarnya situs ini belum digali. Jadi masih tertutup dengan rumput, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Padahal ini dahulu adalah satu kota yang punya signifikan. Jadi dengan kata lain, kota ini di dalam slide berikutnya juga kelihatan ada bekas, tetapi karena belum digali, tetapi yang kita lihat, latar belakang daripada Kolose ini adalah Gunung Honas. Nah, di sini kita melihat Gunung Honas itu, dan di latar belakang adalah Gunung Honas, di depan adalah rombongan GBT Kristus Pelepas. Kota Kolose ini didirikan satu jemaat, dan yang mendirikan adalah Epafras. Paulus mendengar bahwa di dalam jemaat Kolose terdapat guru-guru yang palsu. Mereka mengajarkan bahwa untuk mengenal Allah dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai alam. Baru mengikuti juga tradisi nenek moyang, termasuk harus disunat, harus ada pantangan makanan ini itu. Karena itu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose untuk menentang ajaran-ajaran yang sesat seperti itu. Nah, seperti telah saya kemukakan, ayat 21 menunjukkan bahwa sebelum jemaat di Kolose mengenal Kristus, kondisi mereka itu jauh dari Allah. Bahkan mereka secara aktif memusuhi Allah. Nah, di dalam ayat 22, tindakan Kristus menyelamatkan orang Kolose dengan cara memperdamaikan. Yang dahulu memusuhi, sekarang dijadikan sahabat Allah. Karena tindakan Kristus yang menyelamatkan, mendamaikan mereka. Dan tujuannya apa? Agar jemaat di Kolose itu tidak bercacat dan tidak ada celah. Nah, karena itu ayat 23 yang menjadi tema tahun ini adalah satu kepastian bahwa agar kita tetap menjadi sahabat Allah, agar tetap diselamatkan, kita harus bertekun di dalam iman. Kita harus teguh dan setia dalam mengikuti Injil. Injil siapa? Bukan Injil guru palsu, tetapi Injil Tuhan Yesus Kristus. Itulah kabar baik, karena inti surat ini bahwa Yesus Kristus yang kita peringati pada hari Natal kelahirannya, hanya Yesus Kristus yang sanggup membawa keselamatan yang sempurna. Dan ajaran-ajaran Kristus itu sudah cukup.
Hanya dengan bersatu dengan Kristus, dunia ini memiliki harapan untuk diselamatkan. Hanya karena pribadi dan karya Kristus. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi pembaca, yaitu jemaat di Kolose. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita pun dahulu sebelum menerima berita Injil, kita ini jauh sekali dari Allah. Ya, dengan tindakan kita, kata-kata kita, pikiran kita itu memusuhi Allah. Kalau ada orang yang rajin beribadah, kita mengatakan, oh fanatik. Kalau kita melihat ada orang yang rajin melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan, untuk apa? Buang-buang saja, percuma itu. Dengan kata lain, tindakan kita benar-benar jauh dari Allah. Tidak mengerti rencana Allah. Bahkan memusuhi Allah dan memusuhi orang yang mengikut Allah. Nah, hanya karena kita mendengar firman Tuhan, apakah itu dibawa melalui pemberitaan, atau melalui kesaksian, atau melalui pemberitaan Injil, atau kita mendengar melalui radio atau televisi, atau ada teman yang mengajak kita dikenalkan pada Injil Kristus, atau membaca Alkitab sendiri, kita ini akhirnya diperdamaikan. Ya. Dan di sanalah kita melihat bahwa tujuan Tuhan membuat hidup kita tidak bercacat celah. Dan ini yang membuat kita akan tetap di dalam status diselamatkan, menjadi tetap sahabat Allah, bukan musuh Allah, kalau kita berdiri teguh, kokoh, bertekun di dalam iman. Iman kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yesus, atau yang mana? Nah, Paulus di dalam ayat 23 menjelaskan yang dimaksud di sini memang beriman kepada Tuhan Allah, beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi secara khusus di dalam ayat 23 beriman pada Injil yang telah disampaikan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Karena itu kalau tadi kita baca di dalam bahasa Indonesia masa kini, kita harus tetap setia di dalam iman, yaitu di dalam pemberitaan Injil. Jangan dahulu saja kita menerima Injil, sekarang kita sudah lupa. Kita tidak mengamalkan lagi. Nah, apalagi di zaman-zaman pandemi ini, kita ini membuat seolah-olah dulu kita bisa beribadah. Kalau kita bertemu kawan senang. Sekarang ini sudah kangen ketemu. No. Rindu bertemu Tuhan atau rindunya kangen bertemu kawan? Dengan kata lain, kita harus setia apapun yang terjadi. Walaupun tidak bertemu kawan, walaupun kangennya belum dapat, kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama lagi seperti dahulu. Kita tetap harus setia. Walaupun ada yang kena PHK, walaupun ada yang karena terpapar, ada yang keluarganya dirawat di rumah sakit bahkan ada yang sampai yang meninggal. Apakah lalu kita tidak percaya lagi pada berita baik dari Tuhan? Apakah ini menjadi alasan kita meninggalkan Injil Kristus? Nah, seperti yang saya sampaikan, ada 3 pelajaran yang dapat kita petik.
Nah, hari ini seperti saya janjikan, 3 pelajaran ini kita akan membuat lebih praktis lagi. Sehingga kita bisa melihat lebih jelas. Nah, yang pertama, kita melihat bahwa kita perlu belajar seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam melayani jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose bukan dimulai oleh Rasul Paulus, tetapi oleh Epafras. Namun, Rasul Paulus tetap mempunyai panggilan untuk melayani jemaat di Kolose. Dengan kata lain, saudara-saudari yang terkasih, di dalam melayani Tuhan, kita jangan memilih jemaat. Oh, ada orang yang bangganya seperti ini. Kalau mengenalkan, ini jiwa yang saya menangkan bagi Tuhan. Karena itu saya sayang. Karena saya yang menginjili sampai bertobat, sampai mengenal Tuhan, sampai beribadah kepada Tuhan. Paulus mengingatkan, apakah kita yang menanam atau kita hanya dipanggil untuk menyiram? Kita harus tetap setia pada penugasan dari Tuhan. Dengan kata lain, jangan membeda-bedakan. Maka di dalam surat kepada jemaat di Galatia, Paulus pernah juga mengingatkan Kefas, yaitu Petrus. Karena Petrus merasa terpanggil hanya untuk melayani orang Yahudi. Paulus mengatakan, saya tidak. Saya melayani semua orang, latar belakangnya apapun, tingkatannya apapun, saya layani semua. Walaupun bukan saya yang mendirikan jemaat itu, saya tidak memulai jemaat itu, saya tetap setia pada panggilan Tuhan. Saya tidak pilih kasih. Nah, teman-teman, untuk itu kita belajar apa? Dari satu ini, pelajaran nomor 1 ini, ada 2 sub yang dapat kita lihat. Pertama, bekerja sama. Di tahun 2021 ini, semua pelayan Tuhan, semua hamba Tuhan, semua anak Tuhan dipanggil untuk bekerja sama tanpa memandang latar belakang, tingkatan, lapisan, pendidikan, tingkat sosial. Kita harus belajar dari Paulus. Walau yang membangun jemaat itu Epafras, Paulus itu tetap bersedia melayani dengan sepenuh hati. Dan kalau ada masalah dalam jemaat, Paulus tidak mengangkat tangan. Itu bukan urusan saya. Itu kan jemaatnya Epafras. Paulus tetap mengingatkan berdasarkan Injil Tuhan. Kalau ada guru palsu yang akan menyesatkan mereka, mau menambah Injil dengan ajaran-ajaran lain, Paulus tetap mempunyai hati untuk menyelamatkan jemaat di Kolose. Dengan kata lain, kita perlu mempelajari hal ini dengan sungguh-sungguh. Kita camkan, bukan hanya dalam teori, tapi dalam praktek. Coba kita lihat selama ini, masihkah kita tidak bisa bekerja sama? Memang ada orang yang karakternya susah, ada yang tidak baik, ada yang sulit diajak kerja sama, ada yang manis, tapi ada yang susah. Ada yang ramah, tapi ada yang juga tidak ramah. Tetapi kita tetap diajar oleh Tuhan untuk bekerja sama tanpa memandang bulu. Nah, saya ingin melihat
kepada teman-teman slides berikut ini. Di sini kita melihat foto yang terjadi di satu pelayanan. Kalau kita melihat wajah mereka yang ikut dalam pelatihan ini, kita pasti menduga ini pasti dari Indonesia Timur. Betul. Ini dari Papua. Ya, di Papua, di Kabupaten Jayawijaya, di luar kota Wamena, ada satu tempat yang namanya piramid. Karena memang ada batu yang bentuknya mirip sekali dengan piramid. Di sana ada satu tempat di mana diadakan pelatihan-pelatihan. Nah, ini adalah pelatihan untuk penerjemah-penerjemah Alkitab yang kita tahu di Papua ada 250 bahasa. Nah, pelatihan ini dilakukan setiap 2 tahun sekali. Nah, apa yang saya mau sampaikan? Di sini kita melihat satu contoh kerjasama yang luar biasa antara penutur putra daerah Papua yang penutur asli bahasa-bahasa daerah mereka, bekerja sama dengan kami dari Lembaga Alkitab, bekerja sama dengan para misionaris dari luar negeri, semua mempunyai satu tujuan, menyediakan firman Allah di dalam bahasa-bahasa masing-masing, bahasa-bahasa suku. Nah, kalau kita melihat ada satu tanda biru, ya. Nah, biru itu menunjuk pada seseorang. Seseorang ini akan tampil wajahnya lebih jelas pada slide berikut. Nah, yang lebih kelihatan lanjut usia, itulah beliau tadi. Namanya Gam Seng She, seorang warga negara Amerika yang lahir di Myanmar, di Burma. Dalam foto ini, dia berfoto bersama dengan Pendeta Koi Lam Tang, yang adalah Sekretaris Umum Lembaga Alkitab Myanmar. Nah, apa yang saya mau sampaikan? Yang pertama tadi adalah kerjasama. Yang kedua adalah belajar dari satu sama lain. Bagaimana Paulus dapat bekerja sama dengan Epafras? Bahkan di dalam surat yang lain, Paulus bekerja sama dengan Apolos. Dikatakan yang satu menanam, yang satu menyiram, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang Pendeta Dr. Gam Seng She. Selain pernah menjadi dosen di Myanmar, istrinya orang dari Amerika. Pada waktu pindah ke Amerika, beliau menjadi dosen, bahkan profesor Perjanjian Baru di satu seminari di Kansas. Itu di tengah-tengah Amerika Serikat. Kemudian mereka berdua terpanggil menjadi misionaris dan melayani di Kalimantan, yaitu dengan Gereja Kalimantan Evangelis, GKE. Mereka mengajar di STT GKI di Banjarmasin. Setelah kembali ke Amerika, mereka mendapat tugas lagi, kali ini menjadi dosen di Trinity Theological College di Singapura. Kembali ke Amerika, lalu mendapat lagi tugas di Sabah Theological Seminary sebagai dekan di kota Kinabalu, Malaysia Timur. Nah, karena saya bertemu dan menjadi kawan dan pernah diundang menjadi dosen terbang di Sabah Theological Seminary, akhirnya saya mengetahui bahwa Dr. She ini akan berakhir tugasnya di Sabah, maka saya undang untuk bergabung melayani penerjemah
Alkitab, karena beliau sudah pernah ikut ke Papua. Nah, yang bagi saya satu pelajaran yang menarik, beliau dipanggil Tuhan pada usia 81 tahun, pada tanggal 2 Januari, baru saja terjadi. Baru saja terjadi. Ya, itu berarti 2 hari yang lalu kalau di Amerika. Karena memang Amerika tanggal 2 adalah tanggal 3 di wilayah kita. Beliau menutup mata pada tahun usia 81 tahun. Tetapi yang saya tetap kenang, pada waktu menerima tawaran untuk bergabung dengan Lembaga Alkitab, beliau justru minta saya yang 13 tahun lebih muda untuk menjadi pembimbingnya. Memang kalau di Lembaga Alkitab Sedunia, walaupun sudah PhD, profesor sekalipun, kalau baru bergabung harus dibina oleh seorang konsultan yang senior 3-5 tahun. Di sini saya mengakui seseorang yang sungguh mempunyai karakter yang penuh kerendahan hati, walaupun seorang profesor. Tetapi dengan senang selalu menerima masukan-masukan yang saya sampaikan. Bahkan menjadi sahabat terus. Walaupun kita sudah lama tidak bertemu, setiap Natal selalu mengirim berita. Nah, kali ini tidak dapat mengirim berita karena sakit dan Tuhan akhirnya panggil. Nah, yang kedua, kita kembali pada slide tadi. Kedua, tetap melayani walau kita sendiri terisolasi. Paulus tetap melayani walaupun dari tempat yang jauh, walaupun sedang berada dalam penjara. Jadi kita tidak perlu menyesali. Memang COVID-19 sudah merubah semua. Ya, biasanya kita dapat beribadah di Jalan Wuni. Sekarang karena COVID-19 kita merasa susah, tidak bisa lagi. Bahkan namanya ibadah online. Tadi saja mau masuk Zoom kok susah ya. Suaranya ada, gambarnya tidak kelihatan. Ya, dan sebagainya. Persiapannya pun panjang untuk menyediakan ibadah 1 jam. Persiapannya berjam-jam, bahkan berhari-hari. Tetapi kita belajar dari Paulus. Kita belajar dari Paulus. Nah, kalau kita melihat dalam slide berikutnya, kita justru harus melihat bahwa di dalam keadaan seperti ini, di mana semuanya serba online, nikah pun online. Nah, ini peristiwa yang baru kami alami, Ibu Vivian dan saya, bahkan termasuk Daniel, ikut pemberkatan nikah anak pendeta Cheng Kim Guan, pendeta GBT di Bandung. Beliau bahkan dulu melayani sebagai bendahara MPP. Nah, undangannya melalui Zoom, ya, sehingga bisa dilihat di sebelah kiri atas ada nama Vivian Susilo. Itu karena kami ikut, tetapi secara online. Nah, paginya kita ikut pernikahan, sorenya dalam slide berikut, kami mengikuti ibadah penghiburan di Toraja. Nah, bayangkan, kalau keadaan normal pagi tidak mungkin di Bandung, sore sudah di Toraja, ikut yang satu pemberkatan nikah, yang satu ibadah duka. Ini adalah Pendeta Ishak Lambe, Ketua Umum Lembaga Alkitab Indonesia. Bahkan ada slide berikut, kita melihat sambutan dari Bapak Yonatan Parapak, yang juga orang Toraja. Ini terjadi di Rantai Pau. Jadi kita melihat bahwa jangan dilihat bahwa COVID ini membuat kita susah saja. Tetapi kita harus melihat ada kesempatan yang baru, peluang yang baru.
Jangan melihat, waduh, ibadah online ini ngerekamnya susah, editingnya susah, makan waktu sampai melean. Tetapi kita harus melihat sisi positifnya juga. Dengan kata lain, Paulus dari dalam penjara pun dapat menulis surat penggembalaan. Dikirim kepada jemaat di Kolose. Dikirim kepada jemaat yang tersebar di Asia Kecil. Jadi, bagian kedua dari nomor 2 ini, kita gunakan sarana dan teknologi untuk memberitakan Injil. Saya ingin menyampaikan secara ringkas saja, pada akhir tahun dan pada pembuka tahun, ada seorang yang tidak diduga menyapa saya dan mengatakan, "Selamat tahun baru" melalui WA. Dan orang ini tidak akan saya sebut namanya, orang terkenal di Malang. Beliau berkata begini, "Pak, saya pengagum khotbah. Sehingga Bapak kalau khotbah selalu saya sebarkan kepada kawan-kawan saya, saudara-saudara saya." Dengan kata lain, Ibu, Bapak, saudara-saudari, kalau kita hanya melihat sisi negatifnya, kita tentu patah semangat. Kok nggak bisa kumpul ya? Tetapi kalau kita melihat ibadah online justru menjangkau keluar dinding gereja. Bahkan keluar sinode GBT. Bahkan keluar pulau, bahkan keluar negeri. Jadi kita harus melihat. Seperti Paulus belajar. Terisolasi pun tetap melayani. Jangan patah semangat. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, berdasarkan Alkitab, itu yang penting. Kita harus belajar jangan menjadi guru palsu. Guru palsu itu yang bagaimana? Yang mengajarkan yang tidak alkitabiah. Yang mengajarkan justru tradisi. Percaya kepada Injil Yesus? Baik. Tetapi ya jangan fanatik. Kalau tradisi nenek moyang jangan ditinggalkan begitu saja. Nah, apa yang kita bisa pelajari secara praktis? Kita harus waspada pada hoax. Hoax itu diputar balik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Mencampur adukkan. Alkitab bagus. Ya, Matius 1:23, Immanuel, Kolose 1:23. Tapi jangan pasang loto 1, 2, 3. Jangan pilih tanggal cantik. Jangan pilih feng shui. Jangan pilih nomor bagus, nomor sial. Masih cari orang pintar dan lain-lainnya. Ini yang dikatakan guru palsu. Injil sudah cukup, jangan ditambah, jangan dikurangi. Dengan kata lain, apa yang kita pelajari secara praktis? Biarlah Alkitab menjadi landasan segala sesuatu. Ya, banyak termasuk di gereja kita orang berkata, "Loh, dulu kan tidak begitu. Kebiasaan kita tidak begini, gereja kita tuh harus begini." Jangan kita dibelenggu oleh tradisi. Harus diteliti, ada di Alkitab tidak. Hati-hati kalau kita mempertahankan tradisi nenek moyang, itu bisa digolongkan guru palsu. Ya. Nah, maka kalau kita melihat bulan depan ada tahun baru lagi. Nah, kalau kita melihat tahun baru ini adalah namanya kerbau logam. Wah, ini kan orang sudah bingung lagi ya. Wah, Imlek 2021 tanggal cantik 12/02/2021. Wah, mau berebut menikah pada tanggal ini? Saya harap kita tidak seperti itu lagi. Jangan mencari tanggal cantik lagi. Cari Alkitab, cari Injil, cari firman Tuhan. Karena apa?
Dalam slide selanjutnya dikatakan, kalau kita percaya pada tradisi orang lama, itu kerbau itu nanti harus kerja keras. Everyone is going to work like a cow, like katanya. Ya, kita akan dipelukku, akan didorong ke sana kemari, harus kerja keras. Maka mari, seperti slides yang terakhir, bertekunlah dalam iman. Dalam bahasa Inggrisnya, remain in the faith. Yang bagaimana? Dalam Injil kabar baik Kristus Yesus. Tidak ditambah, tidak dikurang. Mari kita tetap setia, tetap tabah. Karena ini yang membuat kita akan bertahan dalam menghadapi setiap tantangan. Sepanjang tahun 2021, bahkan seterusnya. Tuhan memberkati kita. Amin.